Java. Ya, jadi kita bisa pakai apa namanya intent. Ya, jadi kita bisa pakai intent. Terus satunya lagi kita bisa ngirim data pakai extract bundle. Ya. Jadi apa itu intent? Kalau secara sederhananya mungkin diartikan intent itu adalah kelas di programming Android yang berfungsi supaya kita bisa berpindah antar halaman. Ya, perpindahan antar halaman itu bisa menggunakan intent. Nah, kemarin intent mungkin sudah sedikit disinggung, gitu ya. Namun tidak sampai fokus bagaimana penggunaannya pada saat dia mau berpindah halaman. Nah, intent juga dia punya apa ya? Dia satu objek yang ada dalam satu activity. Jadi kalau disebut activity berarti ada Java-nya. Berarti intent ini masukkan dalam Java. Kemudian dia ini bisa komunikasi dengan activity yang lain. Artinya dia bisa berkomunikasi dengan kelas Java yang lain. Nah, activity ataupun apa namanya satu objek ataupun fungsi dalam satu Android, ya, internalnya Android itu bisa memanggil activity dalam satu package. Jadi entah dia dalam satu folder kah, ataukah beda package kah, atau beda folder kah, tapi dalam satu project. Jadi sekali lagi intent itu hanya berlaku kalau dia hanya ada dalam satu project. Seperti kalau kita bercerita mengenai apa itu private, apa itu public, dan seterusnya, itu sudah dibahas di kelas Java sebelumnya. Nah, intent pun juga sama, dia fungsinya memanggil satu activity atau satu Java dari satu package, gitu ya. Jadi yang masih berada dalam satu project. Itu ntar kita akan praktekkan. Nah, jenisnya sendiri untuk intent itu ada dua. Yang pertama ada namanya intent explicit, ya. Jadi secara eksplisit dia dituliskan. Ada intent yang sifatnya implisit. Jadi ada dua jenis intent. Ada yang modelnya eksplisit, ada yang modelnya implisit. Nah, kita coba lihat jenis intent di semua proses Java. Yang pertama tadi intent eksplisit. Intent eksplisit ini gunanya apa? Dia fungsinya untuk mengaktifkan jadi komponen dalam satu aplikasi yang sama. Jadi misalkan kalau kita mau berpindah dari satu activity atau satu Java ke Java yang lain, pada file Java mungkin akan kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi kalau saya kasih baris perintah kayak gini, intent, numbers intent, artinya saya bikin satu objek namanya numbers intent, kemudian saya berpindah, gitu ya, berpindah dari main activity titik Java, gitu ya, ke numbers activity titik Java. Gitu. Ingat Java itu kalau dikompil jadinya adalah kelas. Ya, makanya kita bisa lihat di sini nantinya ketika dieksekusi intentnya dia akan berpindah dari satu tampilan yang ada di main activity pindah nanti ke tampilannya numbers activity di kelas. Jadi kayak gini, ini namanya intent eksplisit. Nah, jangan lupa dia dipanggil atau di start ketika kita sudah definisikan intentnya. Nah, di sini bisa dilihat kalau numbers activity ini adalah target komponennya dari main activity. Ya, jadi artinya kalau numbers activity ini dipanggil oleh Android, berarti dia akan tinggalkan dari satu main activity ke numbers activity. Nah, intent explicit biasanya itu digunakan dalam satu aplikasi. Dia bisa pakai untuk perpindahan halaman ataupun mengakses sebuah kelas Java lainnya kalau dia membutuhkan kelas Java tersebut. Jadi ini contohnya kalau dia mau berpindah. Kalau contohnya di web, nah mungkin kita biasanya pakai kayak gini, ahref, ya jadi ahref, kemudian apa nama halamannya, misalkan tamu titik, ya tamu titik php, misalkan. Nah, jadi saya berpindah dari halaman itu ke tamu titik php, ini sama dengan Java. Ya di Java Android. Dari kita berpindah dari main activity ke numbers activity. Bagaimana dengan implicit? Kalau implicit kita memanggil fungsi activity yang sebenarnya sudah ada yang dari fungsi internalnya Android. Jadi beda tadi ini tidak ada fungsi internalnya di Android, namun di codingan kita bikin ulang codingannya, bikin kembali kelas Java-nya. Kalau di sini kita bikin satu internal Android, misalkan saya memanggil intent
untuk call number. Call number berarti saya tinggal panggil URI kemudian nomor HP. Saya bisa panggil juga intent ke web. Nah, ini contohnya intent ke web. Misalkan saya akses www.wslips.com, ini akan otomatis melempar ini ke browser, gitu ya, ke browser. Entah browser bawaan di Android pakai Chrome kah, pakai Opera kah, atau pakai Firefox kah, terserah. Nah, intent implicit ini fungsinya dia memanggil fungsi internalnya dari Android. Jadi kita nggak mungkin bikin browser, kita nggak mungkin bikin browsernya. Kita cukup panggil linknya, lempar ke browser bawaan. Ada juga misalkan akses kamera, gitu ya. Kan kita nggak mungkin bikin codingan kamera. Kita tinggal panggil saja fungsinya kamera di Android. Kurang lebih seperti itu. Jadi intent implicit itu dia memanggil semua fitur ataupun fungsi yang ada di internal dari Android. Jadi dia akan sesuaikan dan bisa sifatnya dinamis tergantung dari developer. Gitu. Dia membuatnya pakai akses internal Android yang apa? Apakah alamat webnya kah? Apakah penyimpanan memorinya kah? Apakah browser kah? Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut. Itu tadi semua yang di bagian intent. Sekarang kita lanjut bagaimana caranya memberikan aksi pada button. Kalau kemarin kita kasihkan button itu on listeners ya. Jadi kita kasihkan button itu on click listeners. Gitu. Kita kasih listeners. Kalau diingat kemarin yang dipelajari, kita panggil, misalkan saya bikin tombol tambah, kali, kurang, bagi. Tombol tambahnya itu saya akan pasangin dulu listeners. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk memberikan aksi pada button. Jadi kita tanpa menggunakan ID dengan listeners, kita bisa pakai dengan metode void, gitu ya, metode void dan on click namanya. Nah, kalau yang pertemuan sebelumnya, kita akan lakukan aksi dari tombol dari satu activity ke activity lain. Dari satu activity kita pencet, dia akan lakukan satu proses. Nah, itu kan pakai ID. Ya, jadi kita harus set dulu ID-nya apa, baru pasang activity-nya. Kalau sekarang tidak, kita nanti akan belajar pakai void dengan on click. Jadi di sini ada dua ya, ada void sama on click. Void ini yang akan ditaruh di Java. Sekali lagi, ini yang akan ada ditaruh di Java. On click ini yang akan ditaruh di XML. Ya, jadi menghubungkan kedua hal ini pakai void dan on click. Nah, untuk di on click ini yang namanya harus sama. Misalkan di sini on click tambah, ya, on click tambah. Berarti pada saat kita panggil metodenya void tambah, ya, void tambah. Jadi ini mesti sama namanya dengan nama yang ada di XML. Kalau berbeda, itu akan dianggap activity yang berbeda ataupun aksi yang berbeda. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi saya bikin satu button di XML. Gitu. Saya panggil dengan saya bikin dengan on click menu 1. Kemudian di Java saya panggil juga dengan void menu 1. Seperti ini. Nah, jadi namanya menu 1 di sini itu harus sama dengan namanya di sini. Kalau misalkan di sini on click tambah, berarti di sini public void tambah. Gitu ya. Nah, perhatikan ada beberapa kelas nanti yang perlu diimpor. Kayak ini, view, ini perlu diimpor. Ya, akan ada satu file import kelas import apa namanya? Import header di atas yang kalau akan import. Kalau tidak dia akan error. Kemudian intent juga sama. Ini juga akan ada satu lagi file package class di atas yang akan import juga. Nah, kita coba lihat ngebuat satu project ya, yang berpindah dari satu halaman ke satu halaman intent secara eksplisit. Jadi kita gunakan intent eksplisit. Di sini saya bikin tampilan kayak gini. Ya, bikin tampilan kayak gini, ada satu teks, kemudian ada tombol menu, gitu ya. Dan saya bikin on click-nya menu 1. Tadi lihat ya. Nah, ini on click-nya menu 1. Kemudian saya bikin lagi menu yang kedua, gitu ya. Menu kedua. Menu kedua itu akan jadi kayak gini, gitu ya.
Menu kedua itu kayak gini dan berisi tombol kembali gitu. Jadi kalau ini saya pencet gitu ya, dia akan kembali ke sini gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita bikin, kita bikin lagi di dalam activity-nya. Nah, activity-nya kita cukup memasukkan ini menu 1 gitu ya. Kemudian panggil nih gitu intent, kemudian new intent this menu 2 titik plus. Jadi perhatikan this ini mengganti kata dari main activity sebenarnya. Jadi bisa juga kau tuliskan main activity, bisa juga kau tuliskan ganti saja dengan kata this. Dan ketika tombol ini dipencet, gitu ya, dia akan lompat ke menu 2 titik plus atau 2 titik Java. Nah, menu 2 titik Java kita ketahui dia mengatur layout di activity menu kedua. Ya, jadi dia atur layout di activity menu 2. Kurang lebih akan jadi seperti ini ya kalau secara package-nya secara lengkap strukturnya. Jadi misalkan saya bikin satu main activity, XML-nya dia itu yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian menu 2 XML-nya itu yang ini dan yang ini. Ya, jadi menu 2 activity ini. Kemudian dari menu 2 ini kita atur bahwa kita tahu bahwa menu 2 ini mengatur layout di activity menu 2 itu dengan cara seperti ini. Tahu ya, R layout activity menu 2 ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kalian sudah bikin activity-nya, jangan lupa daftarkan activity-nya ke manifest XML. Ya, jadi ada namanya manifest XML. Ini gunanya mendaftarkan activity yang udah kita buat ke dalam aplikasi. Jadi menu 2, ini tadi activity-nya namanya dalam menu 2. Ini ya. Jadi activity menu 2 kayak gini. Nah, makanya kita harus daftarkan menu 2. Nah, bagaimana alurnya? Saya coba akan praktikkan satu kali. Harap diperhatikan ya. Ini saya share dulu. Saya share ini kelihatan? Halo? Hari lagi? Iya Pak. Iya Pak. Oke. File new, jadi new project ya. Ini contoh saja. Seperti biasa, empty activity. Nah, di sini misalkan saya ajar ya, misalkan belajar pindah halaman. Pindah halaman. Oke, kemudian finish. Oke. Nah, ini otomatis sudah dibuat. Nih. Ya. Nah, ingat main activity ini dia mengatur activity main. Berarti activity main yang ini. Iya. Jadi kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, ingat kalau mau dirubah ini menjadi apa namanya? Menjadi linear layout, bisa tinggal diatur saja di sini. Bikin aja dulu XML baru. Ya. XML baru. Misalkan tes saja ya. Tes. Kita mau ambil linear layoutnya finish. Karena supaya tinggal dikopas saja ini. Kopas di sini. Oke ya. Jadi sudah jadi linear layout. Baru ini kita hapus. Paham ya maksudnya? Iya Pak. Kemarin saya buat begitu juga sih. Nah, cuma masih ada yang salah Pak. Nah, lanjut activity layout. Setelah itu saya mau nambahin apa namanya button yang digunakan untuk berpindah. Oke, saya tinggal nambahin paletnya button. Oke, sorry, bisa dulu button tambah sini. Oke, ini kode. Jadi button pindah. Oke, pindah. Nah, tadi ingat Android titik 2 on klik. Nah,
saya mau bikin perintahnya itu adalah pindah 2. Ya, pindah ke halaman. Ini saya bikin on-click-nya pindah ke halaman 2 ya. Bisa dilihat. Nah, ini pindah ke halaman 2. Selanjutnya, kan kita butuh satu XML lagi untuk kasih muncul ke halaman keduanya. Gitu kan? Kan ini halaman 1. Ini kan halaman 1. Ya, jadi ini halaman 1 yang isinya di dalam adalah tombol untuk berpindah. Sekarang mau kasih muncul ke satu lagi halaman, yaitu halaman 2. Nah, otomatis harus bikin dulu lagi satu activity, gitu ya. Caranya klik kanan di sini, kemudian new, kemudian jangan pilih Java class tapi pilih activity. Setelah itu activity pilih empty activity. Tuh. Ini gunanya buat apa? Kita membuat satu file Java dan satu file XML secara otomatis. Empty activity. Nah, ini tinggal kita tulis saja halaman 2. Ya, halaman 2. Kemudian layoutnya nanti dia akan ada dengan nama halaman 2 kayak gini. Itu ya, bisa dilihat. Setelah itu finish. Nah, dan jadi generate satu halaman 2, kemudian ini dia XML-nya. Paham ya? Oke, halaman 2 dan ini satu XML-nya. Paham ya? Oh iya Pak. Iya Pak. Nah, selanjutnya kita memperbaiki dulu supaya ini juga linear layout, tinggal copy saja. Nah, linear layout dulu. Nah, kita perbaiki dulu. Di sini saya mau kasih muncul teks bahwa ini adalah halaman 2. Oke, jadi saya desain, masukkan teks view 1, kemudian satu lagi tombol untuk kembali ke halaman halaman awal. Nah, kita tampilkan dulu teksnya, ini halaman 2. Kemudian jangan lupa kalau mau kembali berarti harus bikin lagi on click. Android titik 2 on click. Nah, on click-nya kita kasih aksi kembali, misalkan begini. Ya, ini udah selesai. Gitu ya. Kalau di zoom di sini, nantinya tampilan halaman 2 itu akan kayak gini. Gitu. Sekarang ini sudah kita pasangi on click di activity main, kita sudah pasangi on click dengan nama pindah halaman 2. Sekarang kita tinggal masukkan ke sintaksnya. Nah, sintaksnya kita taruh di luar dari protected main. Coba diperhatikan tadi kita punya catatan, gitu ya. Nih, untuk menuliskan, gitu ya, di dalam Java-nya, setelah menuliskan on click di sini, gitu ya. Setelah menuliskan on click di sini, saya hapus dulu. Nah, perhatikan ya, ini berarti kalau di sini menu 1, berarti kita harus bikin di sini kayak gini, public void menu 1. Paham ya? Iya. Nah, kita coba kembali lagi. Nah, berarti dituliskan public void apa tadi? Menu 1. Tapi bukan namanya menu 1. Apa namanya kalau di activity main tadi? Namanya adalah pindah ke halaman 2. Pindah ke halaman 2. Nah, pindah ke halaman 2. Gitu ya. Dalam kurung view. Nah, kita mau view ya. View-nya 1 huruf besar. View. Kemudian begin dan end. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini error Android view. Nah, ini disuruh kita minta import ya, Pak. Import ya, betul. Import Android titik view. Nah, oke. Nanti sudah langsung nggak merah lagi, gitu ya. Selanjutnya tinggal kita ketik lagi nih intent. Kita bikin fungsi dengan nama intent. Saya mau bikin fungsinya intent tapi dengan nama pindah lah, gitu ya. Nama pindah sama dengan itu ya, sama dengan new intent. Kemudian dalam tadi kata kuncinya adalah this. Ya, berarti dari kelas ini saya mau berpindah.
tinggal diketik aja this, gitu ya. Kemudian koma, dia mau pindah kemana? Oh, ke menu kelas. Kalau di sini namanya adalah halaman 2 titik kelas, ya, halaman 2 titik kelas. Oke ya. Nah, setelah itu jangan lupa di start, gitu ya. Start activity. Nah, activity-nya namanya adalah pindah. Pindah. Nah, perhatikan ada error di sini. Ini perlu diimport lagi Android content intent. Jadi import lagi Android titik content titik in. Tapi lebih cepat biasanya ini kata Pak, apa alt enter itu. Ya, betul. Sama Ji. Ini saya kasih lihat Jadi pelan-pelan dari mana ke mana. oh iya. Nah, ini sudah jadi nih, sudah bisa berpindah. Sudah bisa berpindah dari halaman 2 ke dari halaman ini main activity ke halaman 2. Kita coba tes ya. Kita play running simulatornya. Nah, ini kan ke halaman 2 titik kelas ya. Jadi nantinya akan pindah ke sini nih, ke halaman 2. Di mana halaman 2 ini dia mengatur layout yang ada di activity halaman 2. Nah, oke, tunggu dulu. Line. Di sebentar sekali sebenarnya. Jadi kalau perhatikan kita aplikasi Android dia berpindah dari satu tampilan ke tampilan yang lain, berarti dia punya intent itu disesuaikan dengan berapa jumlah layoutnya. Jadi kalau misalkan jumlah layoutnya ada 6 kali tampilan yang berbeda-beda, berarti ada 6 intent yang dibikin. Oh, 6 intent berarti. Jadi misalkan kalau kau berpindah 2 halaman, berarti 2 halaman gitu yang akan kelihatan. Dulu dia install. Nah, ini sekarang dilihat ya. Nah, ini saya pencet tombol pindah. Ini sudah pindah ke halaman 2. Iya. Nah, cuman satu lagi, ini nggak bisa kembali. Gitu. Ini pindah saya pencet, ini nggak bisa kembali. Oh, bisa kembali. Bisa ya. Sebenarnya ini belum. Kayak ini line yang dia eksekusi. Tunggu. Terlalu banyak. Nah, seharusnya kita bikin lagi satu di sini di halaman 2. Harus bikin lagi satu halaman 2. Apa namanya? Namanya adalah samakan dengan yang ini. Gitu ya, codingannya sama. Gitu. Tapi di sini bukan ini nama activity-nya dia. Kalau di halaman 2, activity-nya apa kalau di sini? On-click apa namanya? Kembali. Betul. Namanya adalah kembali. Makanya di sini diganti dengan kata kembali. Kembali dari mana? Kembali dari halaman ini ke halaman main activity. Kayak gini. Nah, ini baru. Baru dia bisa jalan. Kita coba tes lagi. Jadi AVD yang kita depan tidak bisa kayaknya. Nah itu nanti ke kampus nih. Kalau enggak langsung. Kayaknya mungkin karena hardware berpengaruh tidak Pak kalau pakai AMD kah? Iya berpengaruh. Nah iya karena kemarin saya coba-coba ulik-ulik baru saya cari di forum rata-rata bilang gara-gara AMD beda. Nah ini sudah bisa ini. Iya Pak. Nah button. Coba saya kasih keluar lagi. Saya coba matikan dulu fungsinya pindah halamannya. Ini ya. Saya matikan fungsi ininya. Anggaplah ini saya hapus di halaman 2. Tuh. Saya hapus di halaman 2. Running ulang. Nah, ini pindah. Tapi button ini langsung error. Oh iya. Gitu. Karena dia tidak ada fungsi yang berjalan. Nah, yang mesti diingat juga Aryogi harus nambahin pastikan bahwa activity itu terdaftar di manifest. Lihat di sini nih. Ada titik halaman 2. Ini ya.
halaman 2. Ada titik main activity. Nah, jadi perhatikan ini semua adalah Java-nya yang diregisterkan ke dalam manifest. Nama Java-nya yang diregister ke dalam manifest. Jadi kalau seumpamanya, ini seumpamanya ya. Seumpamanya di sini ada 5 Java. Berarti di sini wajib didaftarkan juga 5 Java. Paham ya? Jadi tinggal titik apa begitu yang nama Java-nya yang ada di sebelah sini. Jadi kurang lebih dia jadinya kayak gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk Tapi kalau yang di manifest itu Pak, biasanya otomatis langsung ada Pak? Iya, kalau tadi dengan cara kayak gini, klik kanan new baru pilih activity, dia langsung otomatis terdaftar di manifest. Tapi saran saya cek kembali gitu, jangan sampai tidak terdaftar. Ini beruntung karena langsung terdaftar, tapi kalau tidak cek key gitu. Jangan sampai dia error gara-gara itu. Nah, sekarang kalau sekarang kita lanjut ya. So, stop share lagi. Jadi paham itu dari satu on click ke dengan void di Java. Nah, untuk kerjaan lainnya adalah yang mesti diingat kalau menggunakan Java di Android, intent di dalam Androidnya itu mesti tahu apa nama activity-nya, sesuaikan dengan on click dan void-nya. Jadi kalau beda sih ini ingat saja ini. Sini on click-nya berarti di sini void-nya harus sama. Ini harus sama. Itu. Nah, coba kita lihat kasus kayak gini. Kalau kasus kayak gini, berarti saya bikin ada berapa Java di sini kira-kira? Java-nya 3. Ya, betul. Ada 3 Java. Ada berapa XML? 3 juga. Oke. 3 XML. Berapa intent? Intent 3, Pak. Lah, cuma 2. Cuma 2. Oh, karena halaman 2 dan halaman 3 jadi Pak, Dek. Iya. Ini. Oh iya. Berarti hanya ada 2 intent. Kan kita cuma berpindah 2. Kecuali saya bikin di sini tombol kembali. Sama tombol lagi di sini. Tombol kembali ke sini. Berapa intent? 4. Nah, cocok. Jadi ingat itu berapa kali intent, berapa kali metode, berapa kali void. Sekarang pertanyaannya, kalau kayak gini tadi, yang ini dengan yang ini, berapa lu klik? On click 2 ya. Ya, on click 2. Void? Void 3, Pak. Void juga 2. 2. Itu berpasangan selalu dengan on click. Berpasangan selalu dengan void. Oh iya. Gitu. Nih, on click XML, void, Java dengan nama yang sama agar perintah dapat dilakukan. Ingat saja itu. Lanjut. Nah, tadi itu berpindah halaman. Sekarang bagaimana caranya kita mau mengirim data antar activity, gitu ya. Jadi mengirim data antar activity kita sebut dengan namanya bundle extras. Jadi ada namanya bundle dengan extras. Nah, ada 2 cara kalau kita mengirim nilai ke activity. Pertama dengan namanya bundle, yang kedua dengan namanya adalah extras. Nah, kita lihat apa itu bundle. Bundle itu data yang kita kemas. Namanya kayak bundle. Bundle itu kayak dikemas, dibungkus. Nah, dia punya key yang tandai datanya yang mana saat untuk pengambilan data. Jadi itu kita kirim, bundle tersebutnya itu kita kirim dengan menggunakan intent. Jadi sekali lagi ya, kita pakai bundle ke activity-nya, kita gunakan intent. Jadi bundle-nya untuk kirim activity lainnya, tapi kita gunakan intent. Jadi kan dia berpindah dari satu halaman ke halaman lain, otomatis pakai intent. Pengiriman data namanya bundle. Nah, jadi bundle ini dia lebih rapi, terstruktur karena dikemas dalam satu bungkusan, dibungkus key dulu baru dia dikirim. Nah, contohnya kayak gini nih. Saya ngebundle, saya bikin satu dengan nama
bungkus atau bundle, gitu ya. Bundle, new bundle. Di mana saya di dalam bungkusan itu menampung data 1 dan menampung data 2. Gitu ya. Menampung data 1 dan data 2. Di mana saya sudah menarik datanya dari data edit text data 1 dan edit text data 2. Ini kan kemarin sudah dipelajari ya, yang kau tarik nilai itu. Dari edit data get text itu string kah? Nah, ini saya simpan nih ke dalam data 1 dan data 2. Nah, simpannya kemana? Dengan nama bundle. Nah, kemudian bundle-nya ini saya taruh ke intent ini nih, intent titik put extras bundle. Gitu ya. Nah, kemudian saya berpindah halaman. Nah, ketika saya berpindah halaman dari halaman 2, gitu, saya tinggal tarik datanya. Tarik datanya dari bundle dengan cara seperti ini misalkan. TV data 1, set text bundle get string data 1. TV data 2, set text bundle get string data 2. Artinya saya mengambil data bundle dari data 1 dan saya mengambil data 2 dari bundle 2. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau pakai bundle. Jadi bundle, dia dibungkus kemudian tarik. Nah, cara kedua kita bisa pakai extras namanya. Jadi extras itu ibaratnya saya langsung kirim ke dalam intent, tidak saya bundle. Jadi ceritanya konsepnya mungkin hampir sama dengan bundle, tapi kalau bundle tadi kan dua datanya itu dibungkus dulu, gitu ya, dibungkus dulu. Kalau extras itu saya langsung kirim, gitu. Jadi kayak gini, data 1 saya langsung kirim taruh ke intent. Beda tadi yang ini, ya. Yang ini tadi dibungkus dulu, ya. Baru bundle-nya ini yang dikirim. Kalau put extra, dia langsung kirim nilainya. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mengambil datanya dari extras? Kita tinggal ambil dengan perintah get intent, get string extras data 1 dengan data 2. Kayak gini. Gitu ya. Jadi, pakai perintah get string extras. Nah, nanti coba latihan kalau ini bikin aplikasi ya. Jadi aplikasinya itu bikin kayak aplikasi penjumlahan, gitu ya, penjumlahan. Namun ketika diisi bilangan 1 sama bilangan 2, ini kan pencet dulu jumlah. Nah, kalau kemarin kan langsung di sini kelihatan hasilnya toh, hasil jumlahnya berapa. Nah, sekarang enggak. Saya maunya nilainya ini, nilai jumlahnya ini akan muncul ke halaman kedua. Ya, kalau ini dipencet langsung lompat dulu ke halaman 2, baru hasilnya keluar. Gitu dia. Jadi caranya bagaimana? Caranya ini kau jumlahkan dulu, jangan langsung di set tampil, tapi panggil intent untuk pindah, baru set tampilannya di sini. Gitu dia. Jadi kurang lebih seperti itu. Arogi coba praktekkan. Prakteknya ada di apa namanya ini? Di dalam Classroom. Ya, jadi saya download juga. Saya coba bukakan dulu. Nah, ini. Nah, di sini belajar dulu. Nanti akan ada praktek di sini, Aryogi. Ini lihat layar kok, lihat jadi kelihatannya. Iya, Pak. Nah, di sini kau akan lihat gitu. Misalkan saya menginput nanti di sini data 1 sama data 2. Kalau saya pencet bundle, dia akan terkirim ke halaman 2. Kalau saya pencet intent, dia akan terkirim ke halaman kedua dengan pakai intent. Nah, codingannya ada semua di sini. Ya, intinya kau tidak perlu mesti harus ikuti ini 100% sama dengan ini. Bikin kau tampilan kayak gini. Dimana bisa menginput data 1, data 2, gitu, edit text, baru ada button submit, atau submit dengan data using bundle, submit dengan intent. Nah, setelah itu activity 2.xml, bikin lagi activity 2.xml. Kalau nggak mau repot ya, tinggal bikin klik kanan saja di Java tadi ya, klik kanan di sini, supaya jadi satu file Java, jadi juga langsung XML. Gitu. Nah, baru lanjutkan ketikkan codingannya kayak gini. Nah, ini codingannya nanti seperti ini.
Nanti jangan kau ikuti ini 100% harus sama begini. Yang mesti kau ikuti itu cuma di baris perintah-perintahnya kayak app compact kayak gini. Kemudian kau ikuti ininya, edit text 1, button edit text 1, ini on click, public void on click. Ini lihat on click, view, on click, view, dan seterusnya. Coba latihan nanti. Nah, contohnya nanti tuh kayak gini nih. Misalkan saya input di sini di edit text pertama Ainun, di edit text kedua Ahyar. Saya pencet ini, dia akan lompat ke halaman kedua dengan nama pertama Ainun, nama kedua Ahyar. Gitu. Dia akan kirim ini nilai ini ke halaman 2. Kalau sudah ini, nanti lanjutkan lagi ini ya. Lanjutkan lagi belajar intent. Belajar intent ini yang pindah-pindah halaman tadi. Ini. Hadiahnya untuk ini, kau cukup bikin ini. Jadi nanti ada tampilan kayak gini. Saya minta kau bisa bikinkan dia berpindah ke halaman 2, sama berpindah ke halaman 3. Otomatis ada 3 file Java sama 3 XML. Paham ya? Jadi ini hadiahnya. Yeah. Kalau yang 2 hadiah apa? Iya, ada 2 hadiah. 1 hadiah untuk praktikum, 1 hadiah untuk teori. Oke? Siapa? Saya angkat dulu ini nah. Dulu. Iya. Yeah. Halo? Halo? Cek, halo? Halo? Iya, Pak. Oke, hari lagi. Jam tidak? Kayak ada masih saya lanjut lagi dulu. Nanti kalau semuanya ada hal yang kau bingung, bertanya saja. Ini yang setor latihan prak 5, Pak, yang di classroom itu bagaimana itu, Pak? Kan kau sudah latihan, gitu? Latihan kau ini yang praktikumnya ini. Nah, mau lihat bukti latihanmu jalan gitu tidak? Screenshot kemudian dalam Word, taruh di Google Drive, link Google Drive-nya upload. Oh ya, jadi ini latihannya yang ada juga di ya siap. Maka lihat buktinya memang kau memang latihan, jangan sampai tidak latihan. Ya. Oke? Iya. Oke, sip. Oke, Pak Aryogi, saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti WhatsApp saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.